Ya, kamu nanya nih, kabar Kak Eca gimana hari ini? Kabar Kak Ica hari ini baik. Kalau Kak Maria? Baik dong. Nah, dalam ibadah sekolah minggu hari ini kita punya tema nih. Coba jelasin dong Kak Eca tema kita. Tema besar kita pada hari ini yaitu adalah taat kepada perintah Allah. Dan kali ini tema kita sampai pada perintah ke-10 yaitu jangan mengingini. Nah, untuk nas Alkitabnya sendiri Kak, ambil dari mana? Keluaran 20 ayat 17. Nah, oke. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita akan menyanyi lagu Apa Kabar dan Dalam Nama Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi yang cerah ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya ibadah sekolah minggu online ini menjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita kembali ke puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi 10 perintah Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ririn. Nah, sebelumnya kita harus siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dari Pendeta ya kan? Nah, kita juga jangan lupa untuk terus mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kita pagi,
siang, sore, dan malam hari yang indah. Kita angkat satu pujian dengan judul lagu Sebab Aku Datang Padamu. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik semua ya. Nah, apakah adik-adik di rumah sudah siap nih untuk dengerin cerita hari ini? Oh iya Kak Tony, kita hari ini mau cerita tentang apa? Nas, untuk cerita kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat ke-17, yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Adik-adik di rumah, duduk yang manis ya, kita mau mulai dengerin cerita. Kak Michelle atau adik-adik di rumah, pernah nggak mengingini barang milik orang lain? Misalnya, mengingini mainan teman. Pasti nih ada yang pernah kan? Pernah Kak Tony? Jadi adik-adik, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan sama sekali. Kita boleh mengingini kebahagiaan dan kepandaian. Yang dimaksud mengingini dalam perintah ini adalah kita tidak boleh menginginkan dengan sikap hati yang serakah dan juga iri hati terhadap sesuatu milik orang lain yang bersifat pribadi yang tidak mungkin kita miliki. Mengingini ada yang baik dan juga ada yang tidak baik adik-adik. Nah, betul sekali adik-adik. Contoh yang baik adalah keyakinan yang tinggi dan cara yang benar akan membuka jalan untuk menuju keberhasilan. Adik-adik, hal ini mengajarkan kita untuk berjuang atau bersaing dengan bersih, supaya mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan untuk contoh yang tidak baik adalah iri hati. Iri hati adalah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Adik-adik terkasih, iri hati memisahkan manusia dari Allah dan mempersatukan dengan setan. Apakah adik-adik ingat bahwa Lucifer
adalah yang pertama menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Dia menjadi paling elok di antara para malaikat agung dan menikmati penglihatan akan Allah. Dia seharusnya berbahagia dengan itu. Tetapi menurutnya itu masih kurang. Dia menjadi iri dan dia juga ingin seperti Allah. Karena hal itu tidak bisa, maka ia menjadi setan pertama. Setan ini juga yang datang kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah diberikan segalanya oleh Allah. Mereka menikmati firdaus duniawi dan juga persahabatan dengan Allah. Diberkati dengan kasih karunia. Adam dan Hawa puas dengan semua itu. Tetapi karena Allah memiliki pengetahuan tentang yang baik dan jahat, mereka menjadi iri adik-adik. Iri kepada Allah dan mereka berdua ingin menjadi seperti Allah. Kemudian mereka diusir dari Taman Eden dan tidak berkenan di hadapan Allah. Adik-adik dengan mengetahui dan belajar bagaimana jangan mengingini yang bukan milik kita, sebab Tuhan tidak memperkenankan anaknya menjadi pemalas, tanpa berusaha untuk mendapatkan hasil dari usahanya sendiri. Masih sukacita? Masih semangat? Harus sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Pata, harus ada sukacita dan harus ada semangat. Pesan firman Tuhan akan kita dengarkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti kata-kata Ibu Pendeta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap dengan sukacita dan bersemangat untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Buat kami pintar, buang jauh-jauh nakal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan baik. Kita bisa berdoa bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi dan selalu disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17 merupakan perintah Allah yang terakhir, yaitu perintah Allah yang perintah Allah yang ke-10 yang berbunyi, yuk kita sama-sama yuk mengucapkannya. Perintah Allah yang ke-10 kita ucapkan bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Jangan mengingini milik orang lain. Ulang sekali lagi yuk. Ayo, 1, 2, 3. Jangan mengingini milik orang lain. Terima kasih lagi untuk kerjasama yang sangat baik. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan melalui perintah Tuhan yang ke-10, yaitu jangan mengingini milik orang lain. Perintah ini mengajarkan kita dan mengajak anak-anak Tuhan di dalam hidupnya sampai selama-lamanya supaya selalu bersyukur atas apa-apa saja yang kita miliki. Entah itu seseorang, seperti bersyukur untuk orang tua, bersyukur untuk tante dan om, bersyukur untuk saudara-saudari dan teman-teman yang ada selalu memberikan kita semangat. Kita juga mesti bersyukur untuk benda atau barang-barang milik kepunyaan kita. Seperti yang kita miliki itu baju sekolah kah, baju di rumah kah, baju tidur kah, baju mau jalan, atau perlengkapan sekolah, atau kita memiliki sepatu, atau sendal untuk bermain, atau banyak yang kita miliki. Kita harus bersyukur sehingga
pada saat kita selalu merasa bersyukur, kita tidak menjadi orang yang iri hati. Iri hati itu apa, Ibu Pendeta? Iri hati adalah perasaan yang tidak pernah puas. Iri hati adalah perasaan yang dimiliki seseorang untuk menginginkan barang yang bukan miliknya. Iri hati ini adalah dosa dan perbuatan yang sangat tidak Tuhan Yesus suka. Nah, supaya tidak menjadi iri hati, kita harus selalu bersyukur dan menghargai seseorang yang dekat dengan kita, juga apapun benda barang milik kepunyaan kita. Mungkin anak-anak terkasih pernah berpikir seperti ini. Ini adalah beberapa contoh. Misalnya, seandainya saja tas yang cantik kepunyaan si Tina itu menjadi kepunyaan saya, pasti saya bersukacita sekali. Padahal itu bukan miliknya. Atau kita berpikir dalam hati kita, seandainya kakaknya si Tina itu menjadi kakak saya, dia orangnya baik, cantik, rajin menabung lagi. Coba lihat kakak saya, suka jahil, suka ganggu, dan banyak yang tidak disuka. Anak-anak yang terkasih, tidak boleh seperti itu. Itu namanya sudah iri hati. Ingat, iri hati tadi adalah perasaan yang tidak puas atau perasaan yang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Artinya dia tidak bersyukur, artinya dia tidak menghargai apa yang menjadi kepunyaannya. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak menyadari bahwa banyak sekali pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang iri hati adalah orang yang selalu berkata seperti ini, orang lain Tuhan berkati. Dia tidak melihat bahwa Tuhan pun memberkati dirinya. Jadi anak-anak terkasih, tidak boleh iri hati, tetapi kita harus selalu bersyukur dengan pemberian yang baik yang Tuhan berikan. Hargailah itu semua. Nah, anak-anak yang terkasih, menginginkan sesuatu itu boleh, tidak salah. Tapi menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, itu yang tidak boleh, itu yang salah. Nanti bukan hanya iri hati, tetapi bisa menjadi seorang pencuri. Padahal jangan mencuri juga menjadi perintah Allah yang tidak boleh kita lakukan. Masih ingat bukan 10 perintah Tuhan? Di dalamnya ada jangan mencuri. Nah, anak-anak yang terkasih, perintah yang ke-10 mengajar dan mementingkan kita untuk mementingkan rasa syukur dan menghargai apa yang kita miliki. Jadi bersemangat dan bersukacitalah untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan, sehingga selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bernapas, kita masih dalam keadaan sehat, itu pun pemberian dari Tuhan. Kita mesti bersyukur dengan napas dan dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melakukan apapun yang menyukacitakan diri kita dan orang lain, terutama menyukacitakan Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan dalam perintahnya yang ke-10 hari ini. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau mengajarkan segala hal yang sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Kami sangat bersyukur. Nama Tuhan pun dimuliakan. Tuhan, pandemi COVID-19 masih melanda. Kami tetap harus memakai masker,
mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di bawah air yang mengalir. Kami harus mengurangi kegiatan. Kami juga harus menghindari kerumunan. Kami juga harus menjaga jarak dengan teman, dengan saudara-saudari, dengan keluarga kami. Tetapi hati kami terus berpaut kepadamu. Biarkan kami semua warga masyarakat Indonesia bekerja sama dengan baik untuk membantu pemerintah dalam kebijakan yang telah mereka buat, supaya kami sama-sama sehat, tubuh kami tetap dalam keadaan baik, dan biarkan protokol kesehatan ini selalu kami lakukan. Bentuk kami mendukung pemerintah dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, mereka yang berjuang menjadi garis terdepan, terutama tenaga kesehatan, sehingga Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan, sehingga mereka senantiasa boleh melakukan dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka untuk sesama. Kami juga memusnahkan seluruh guru-guru sekolah minggu, jemaat GKE Epata, juga kakak-kakak di dalam tim multimedia. Senantiasa Tuhan berkati mereka, sehatkan mereka, dan kami juga demikian, pendeta-pendeta MPH jemaat GKE Epata yang selalu mendukung dengan sangat baik. Ibu pendeta kami sebagai ketua jemaat, Ibu pendeta tua Putu Unik, yang selalu mendukung dengan sukacita, sehingga ibadah sekolah minggu online sangat lancar, tidak ada penghalang, tidak ada hambatan. Kami pun harus bersemangat karenanya, karena kami senantiasa didukung. Untuk orang tua kami yang juga setia mendampingi kami di rumah, mengikuti pembelajaran sekolah, mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah. Sukacita, kebaikan bagi tubuh Tuhan berikan bagi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk tante, om, kakak-kakak sekolah minggu atau siapapun mereka yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, kesembuhan, sehingga mereka bisa menghadapi dan melaluinya. Atas perkenanan Tuhan, mereka boleh kembali beraktivitas di waktu yang tepat, sesuai dengan isolasi mandiri yang mereka saat ini boleh jalani. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, ibadah sekolah minggu online ke depan, supaya bukan hanya menjadi berkat, tetapi selalu mengajak anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga melalui ucapan yang mendatangkan berkat atau yang mendatangkan kebaikan, dan melalui perbuatan tingkah laku kami semua anak-anak-Mu bukan hanya menyukacitakan hati Tuhan, hati orang tua, tetapi juga membuat kami memiliki hidup yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan, yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya teman-teman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Adik-adik dapat mengirimkan video ayat hafalan minggu ini kepada guru-guru sekolah minggunya untuk ditayangkan pada minggu depan. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga,
amplop itu tulis nama dan juga lingkungan dan juga tulis persembahan sekolah minggu. Kemudian serahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggu. Atau persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening yang ada tertera di layar ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang tiba-tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyi Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya di Tuhan bersamaku segala hidupku, jiwa dan ragaku, bakal ku miliki. Harta kekayaan bercukup berarti untukku berbahagia. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, tibalah kita pada akhir pembelajaran tentang 10 perintah Tuhan. Nah, tadi kita udah belajar tentang perintah Tuhan yang ke-10. Apa isinya, Kak? Perintah Tuhan yang ke-10 berbunyi, jangan mengingini milik orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mentaati perintah Tuhan. Nah, dalam 10 perintah Tuhan ini ada perbuatan baik yang harus kita lakukan dan ada perbuatan yang buruk, yang jahat yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita kan sebagai contoh anak yang baik ya, Kak. Jadi, adik-adik, lakukanlah yang baik dan harus ingat bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Musik, Kakak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai dan selalu bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online. Minggu depan kami akan berjumpa. Mari Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, keceriaan, sukaciptaan, semangat dalam menjalani berbagai macam kegiatan kami. Dan biarlah kami selalu dalam sukacitanya Tuhan yang Tuhan berikan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini
Firman Tuhan memberikan pengajaran supaya kita jangan mengingini yang bukan milik kita. Apalagi dengan cara yang memaksa sehingga membuat teman-teman tidak menyukai dan menjauhi akibat perbuatan kita. Nah, adik-adik, kita sudah belajar 10 perintah Tuhan dari yang pertama hingga yang ke-10. Apa adik-adik masih ingat? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau tidak hormat. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Dan yang kesepuluh yang terakhir adalah jangan mengingini milik orang lain. Jangan lupa taati protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om, dan tante yang sedang isolasi mandiri berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh dan terus semangat. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Kakak harap kalian baik-baik aja dan selalu sehat ya. Oke, kita masuk dalam aktivitas. Jadi minggu ini kita akan membuat tas kecil. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini ya adik-adik. Oh iya, sebelum memulai aktivitas, jangan lupa kalian harus ditemenin sama papa atau mama atau orang yang lebih dewasa ya. Karena kita akan menggunakan gunting. Jadi harus di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa. Sebelumnya, kita siapkan bahannya dulu yuk. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan itu pertama, kertas buffalo. Ini kakak udah potong duluan ya. Ukurannya 24 cm dikali 10 cm. Maksudnya panjangnya 24 cm, lebarnya 10 cm. Kalau belum bisa menggunakan penggaris, boleh dibantu sama mama papa ya. Lalu ada penggaris, ada double tip, ada pita, boleh diganti sama yang lain ya kalau nggak ada pita di rumah. Ada gunting, ada spidol, kakak pakai dua spidol besar sama spidol kecil untuk menggambar matanya. Lalu ada tip X, ada lem kertas. Ini kakak udah buat telinganya duluan ya, 2 telinga untuk hiasannya. Lalu ada ayat hafalan kita minggu ini dari Amsal 4 ayat 23. Lalu sama koin untuk membuat matanya. Sudah siap adik-adik? Yuk kita membuat. Tahap pertama, kita siapkan kertas buffalo yang udah kita ukur tadi adik-adik. Ini kakak udah bikin polanya ya. Jadi, setiap pinggirannya kita ukur 1 cm. Ini kakak udah tulis 1 cm. Maksudnya, jadi kita ukur dari tepi sampai ke sini. Ini kira-kira kayak gini adik-adik, 1 cm. Lalu kita garis memanjang. Seperti ini. Garis memanjang. Sudah. Kita kiri kanan ya adik-adik. Jadi 1 cm. Kalau udah garis kiri kanan, kita garis lagi sepanjang 9,5 cm. Maksudnya gimana sih kak? Jadi dari sini, dari ujung kita garis dari angka 9,5 cm. Kita garis seperti ini ya. Tadi kan kita garis memanjang, lalu kita garis secara horizontal.
Kita bikin 2 garis ya adik-adik. Jadi ini ada 9,5 cm. Di atasnya juga ada 9,5 cm. Lalu apa ada sisanya? Ini untuk tutupnya ya adik-adik, sisanya nggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini kita lipat. Kakak lipat menggunakan penggaris. Kita lipat pinggir-pinggirnya terlebih dahulu seperti ini. Kiri kanan kita lipat ya adik-adik. Kalau sudah kayak gini, sudah terlipat seperti ini, kita lipat lagi yang kita garis secara melintang. Kita lipat sesuai garisnya ya adik-adik. Jadi hasilnya seperti ini, terlipat seperti ini, seperti ini. Sebelum kita lipat, kita gunting dulu pinggirannya dari tutupnya sini atau kotak yang paling kecil sampai ke tengah. Jadi guntingnya dari sini ya. Kita ikutin garis yang kita ukur tadi adik-adik, yang kita ukur 1 cm tadi. Kita gunting. Tapi ini harus di bawah pengawasan orang tua ya, karena kita menggunakan gunting. Nah, sudah, kita potong pinggirnya. Nah, seperti ini jadinya. Kita terapkan di sisi sebelahnya. Kita gunting juga. Seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya adik-adik. Jadi kita sisakan pinggirnya 1 kotak. Sebelumnya kita potong segitiga terlebih dahulu ujungnya, biar enak saat melipat lagi nanti. Hasilnya seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, sisi luarnya yang ini, pinggirannya kita beri double tip atau juga bisa menggunakan lem kertas. Jadi kita double tip pada pinggirannya. Kiri kanan ya, kita beri double tip. Kita lepas. Kalau sudah, kita rekatkan ke sisi yang lain. Kurang lebih hasilnya seperti ini adik-adik ya. Ini hampir selesai, tapi kita beri hiasan dulu. Kalau kakak
kakak potong sisi sininya, pinggirnya. Ini kita potong pinggir-pinggirnya, kurang lebih jadi seperti ini ya adik-adik, sesuai kreasi adik-adik. Kalau sudah, kita beri hiasannya. Kakak mau kasih mata di tutupnya, kakak menggunakan uang logam. Kalau adik-adik punya penggaris bulat, boleh kok digunakan penggaris bulatnya. Kita pakai pulpen, kita lingkarin. Kita bikin 2 mata. Seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kita warnain dalamnya. Kakak gunakan spidol besar ya. Kita warnain penuh matanya. Tapi sesuai kreasi adik-adik, kalau adik-adik suka bentuk lain, bisa kok dibentuk gambar bunga atau di gambar pemandangan di tutupnya ini. Kalau kakak gambar mata. Kalau sudah, kurang lebih saya seperti ini ya adik-adik. Lalu kita beri hidung. Kita beri hidung. Serta mulutnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kakak mau pakai tip X. Kalau nggak ada tip X nggak apa-apa ya adik-adik. Udah, kalau yang tadi udah bagus banget. Lalu kakak tambahin pakai tip X. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita tempelkan ayat hafalan tadi adik-adik yang dari Amsal 4 ayat 23. Kita lem pakai lem kertas. Kita lem ya, pakai lem kertas, kita tempel di sini. Seperti ini. Lalu kita tempel telinganya tadi yang kita bikin duluan pakai lem kertas. Satunya juga ya pakai lem kertas, atau bisa juga pakai double tip seperti ini. Lalu langkah terakhir kita beri pita. Pitanya udah kita beri double tip ya. Jadi kita tempel pada bagian dalam ini. Seperti ini. Kita beri di dalamnya. Sudah selesai adik-adik. Sudah jadi aktivitas minggu ini. Jangan lupa foto aktivitas bersama adik-adik, lalu kirim ke kakak sekolah minggu masing-masing, biar foto adik-adik bisa muncul di video sekolah minggu depan. Sampai di sini dulu sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mata Tuhan melihat apa
Amsal pasal 14 ayat 5. Caci dan setia tidak berbohong. Tetapi siapa yang menyembunyikan kebohongan adalah caci dusta. Amsal pasal 14 ayat yang kelima. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembunyikan kebohongan adalah saksi dusta. Amsal pasal 14 ayat 5 yang berbunyi demikian. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembunyikan kebohongan adalah saksi dusta. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Amsal 14 ayat yang kelima, terambil dari yang berbunyi saksi yang setia tidak boleh berbohong, tetapi siapa yang menyembunyikan kebohongan adalah saksi dusta.